Ya. Baik, lanjut ya. Baik, hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Jaka Sudana. Kepada Al-Mukarram Ustaz Jaka Sudana dengan segala hormat silakan tafadhol masker. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashabal fadilah hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para guru, para asatidz yang sama kita ta'zimi, kita hormati guru-guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Ustaz Abdul Ghafur, Ustaz Haji Suryana, Pak Ustaz Ece Cahyadi, Pak Ustaz Alfian, Pak Ustaz Nis, dan para asatidz yang lainnya yang sama-sama kita hormati Shahibul Bait dalam acara doa bersama atas telah berpulangnya almarhumah Ibu Sami binti Bapak Naif. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afiha, yaitu Bang Tatal beserta keluarga besar, juga orang tua kita Bapak Sadam dan keluarga besar, para orang tua yang hadir, para sepuh yang hadir, orang-orang tua kita bersama, Bapak RT Haji Samir, Bapak Haji Nakbed Yusuf, Bapak Abah Sukarja, Bapak Aksir, semua para orang tua yang gak saya sebutin satu persatu, para tokoh pemuda yang terhimpun ini dalam seragam merah marun apa merah marong? Merahnya orang marong ya, tidak ya, dalam dihimpun dalam paguyuban yang malam ini hadir bersama-sama. Pengajiannya ditarik ke acara ini. Para anak muda, para remaja, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu udah dikunci belum? Pintu ada yang teriak lagi, orang apa? Bener ini? Udah naikon rambutan lagi, udah ketangkap. Alhamdulillah. Dia mah masih info ditangkap banyak, tapi info kehilangan masih banyak lagi. Wah, bentar-bentar. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tong apa? Malam hari ini kita bisa kembali hadir duduk bersama bermajlis. Tiada terasa waktu telah mengantarkan kita ke 40 hari ya. Ibu Sami binti Bapak Naif, rasanya baru kemarin itu ya yang naik rambutan ya. Alhamdulillah, berarti kita kalau nggak kerasa berberah di alam dunia teh ya. Pada ngoreng inget pulang kali mah, inget pulang rumah ini mah. Bapak hadirin para jamaah, malam hari ini mari kita isi singkat saja agar menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga ta'lim yang diadakan di malam hari ini juga bagian dari pahala yang insya Allah tersampaikan pahalanya kepada khususnya almarhumah Ibu Sami binti Bapak Naif, amin ya rabbal
Karena ngaji ini Masya Allah pahalanya luar biasa. Orang niat ngaji, walaupun di acara ngaji tahlilan dan haulan atau 40 harian, tetap ikut. Pahalanya pahala taklim, di mana orang yang melangkah menuju ke majelis taklim, majelis ilmu, sudah diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Amin ya Rabbal. Maka niatin kalau udah musim ngaji tahlilan, biasanya kan malam 3 tuh, 3 malam 7 kita niatin ngaji bari tahlilan ini. Biasanya suka ada yang ceramah ini gitu. Jadi kita pahalanya double tuh, alhamdulillah. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, surahnya lupa, ayatnya lupa ini. Ali kalau santri mah ingat, santri mah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Jadi kata al-khulda bila mana waqaf harus disebutkan dalnya juga, jangan sampai khuld, d-nya harus dibawa, min qablikal khuld gitu. Apa imita fahumul khalidun. Itu ayat ini. Kalau bahasa kitanya wa ma ja'alna, dan tiada ja'alna kami jadikan, li basyarin bagi manusia, min qablika sebelum engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada, kata Allah, kami menjadikan manusia sebelum engkau wahai Muhammad Rasulku gitu. Apa al-khulda terhadap kelanggengan. Jadi enggak ada menurut ayat ini manusia sebelum datangnya Nabi Muhammad dibikin langgeng, kekal. Ini ayat berkaitan dengan orang-orang kaum kafir di Mekah kesel sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saking keselnya sumpah serapah caci maki udah keluar dari mulut-mulut kaum kafir Mekah. Ada yang bilang Nabi Muhammad orang gila, Nabi Muhammad tukang sihir, orang idok, orang waras, sampai ujungnya bagian lagi mati dia gitu. Habis andainya menurut orang-orang Mekah ngacak-ngacak, kalau bahasa sekarang mah memecah belah umat, bahasa sekarang gitu. Jadi orang-orang kaum Mekah, kaum orang-orang Mekah pada waktu itu, kabilah-kabilah di Mekah datangnya Nabi Muhammad itu dianggap pemecah belah umat, pemecah belah umat. Lagi enak-enak kita beragama pakai agama orang tua kita, nyembah berhala. Ada 300-an berhala di sekitar Ka'bah. Tiap berhala ada orang yang punyanya itu orang kaya. Jadi kalau orang kaya di Mekah, cirinya orang kaya dia naruh berhala. Satu berhala dijaga oleh seorang penunggu penjaga berhala, dilapin, jangan sampai kotor, dilapin. Bahkan dulu di dalam Ka'bah ada 2 berhala, ada 2 patung. Jauh sebelum Abdul Muttalib kakeknya Nabi SAW membina Ka'bah, itu ada 2 patung yang berhubungan zina di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah yang kotak itu ada pintunya kan itu. Lalu Allah jadikan dia patung. Patung itu kemudian disembah-sembah oleh orang Mekah. Pada era Nabi SAW, patung itu dipindahkan ke Bukit Sofa dan ke Bukit Marwah. Orang-orang Madinah yang beserta Nabi melakukan ibadah haji kemudian awam, nggak mau muterin Sofa dan Marwah karena di situ ada patung yang dulu berzina. Maka Rasul melalui ayat yang diturunkan oleh Allah menjelaskan nggak apa-apa melakukan sa'i beribadah di sekitar itu, karena kita bukan lagi nyembah berhala.
Nah orang-orang kafir maka mengatakan biarin pergi lama-lama Muhammad mati juga. Awang kita memelingnya, awang kita nggak bilangnya adanya merugul. Oh Pak MC, bapak-bapak acara sebentar lagi mau mulai, yang megang rokok matiin rokoknya orangnya. Ada yang merugul orang mati, bagian tadi lama-lama mati rokoknya. Lama-lama kalau orang habis ya orang dibakar, target jatuh juga rokoknya. Nah kira-kira begitu orang Mekah nyumpahin Nabi, saking keselnya ngomel nggak bisa karena memang Nabi asli orang Quraisy. Orang tua Nabi, keturunan atau sesepuhnya Nabi orang-orang besar di Quraisy. Maka kata orang Mekah bagian ntar Nabi, ntar Muhammad bakal mati. Lalu Allah menjawab, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Tidak pernah Muhammad aku jadikan orang sebelum engkau itu kekal. Apa imita apabila engkau mati Muhammad? Fahumul khalidun. Apa mereka yang pada ngomong itu bakal kekal? Sama mereka bakal mati. Apa kaitannya dengan malam hari ini kan gitu. Jadi melalui ayat ini kita diingatkan bahwa tidak ada yang kekal. Ayatnya sorry jelas libasyarim min qablika. Bahkan sebagian ahli tafsir, Bapak hadirin para jamaah, ayat ini menegaskan tidak ada manusia yang kekal hatta Nabi Khidir alaihissalam. Menurut tafsir Ibnu Katsir nih, bukan menurut saya. Bahwa Nabi Khidir dia telah wafat. Adapun pengertian hayat seperti dalam ayatnya yang lain tuh, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal huwa ahya. Dan jangan kamu katakan orang yang mati di fisabilillah itu mati syahid, fisabilillah itu mati, bal huwa ahya, tapi mereka hidup. Nah jadi ini majazi, ada yang hidup, ada yang mati zahir, ada yang mati batiniah gitu ya. Jadi orang-orang yang syahid itu, bahkan ulama menjelaskan, memperhatikan kita. Syahid, syuhada, syahidan, dia memperhatikan kita. Artinya mereka hidup. Karena yang meninggal di dunia di alam barzakh nggak mati. Mana mati di sana adalah pindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Tapi ini mah memang di dunia nggak ada yang kekal. Apa imita apabila engkau nanti mati Muhammad? Apakah orang Mekah pada langgeng? Enggak, meninggal juga. Bahkan Abu Jahal meninggal di perang mana? Di perang Badar. Banyak yang meninggal. Dari pihak Quraisy banyak yang meninggal, pada meninggal sampai sekarang nggak ada. Jadi sangat sulit menemukan orang yang panjang umurnya, maksimal paling di kita ada kalian 100 tahun mah ya. Terakhir ada orang yang ngaku 160. Kalau ada yang ngaku 160 harus dibuktikan. Zaman sekarang mah ada catatan sipil, mana kakak akte kelahirannya gitu. Kalau enggak teh ngaku-ngaku. Di era zaman dulu sesuaikan dengan zaman nabinya. Di zaman Nabi Muhammad SAW ya eranya 60-70 tahun. Terus di era Nabi Isa beda-beda. Di era Nabi Musa sekitar 400 tahunan orang. 400 tahun bisa hidup ya. Sekarang udah rasanya aduh sumpah banget ya. Orang banyak. Ada yang 1000 tahun di zaman Nabi. Nabi udah ngalamin apa-apa, udah mancing, udah ngadu burung, udah apalagi gitu ya. 1000 tahun ya. Lagi belum ya kita ya. Tahun ini 1000 tahun kita jadi tukang kangen domba. 1000 tahun besok kita, waduh. Rasanya kalau nulis buku itu buku udah kali 2 kontainer kali. Nyeritain cerita kita. Tiba umur dikasih 60-70 kayak kita udah teman-teman kita yang tua-tua udah pada nggak ada ini kata bapak-bapak. Zamanan saya itu, maka yang makin tua makin sepuh itu ya makin orang ada temennya. Zamannya ada aki-aki di Jawa itu asal ada innalillahi kata berbuat di masjid musola dia nangis. Apa kok nangis? Apa orang mulu sih katanya
disebutin bukan gua, gitu katanya. Adanya orang-orang temannya udah nggak bangsanya dia, udah diperutnya. Nah, jadi kelamaan hidup dia kagak enak, kelamaan hidup kagak enak, gitu. Kecepatannya iseng. Maka kita Islam dilarang banget berani mati, seperti film Pasukan Berani Mati. Banget orang ingat mati nggak boleh. Jadi kita kudu tawazun tengah-tengah, berani mati kudu jelas seperti ungkapan para aulia, ya Allah, kalau sekiranya saya hidup ini bakal banyak dosa, bakal makin jauh daripada Engkau, ya Allah, matikan saja. Tapi bila mana hidup ini bakal manfaat kepada diri, keluarga dan masyarakat, bakal ibadah kepada Engkau, makin tambah iman, panjangin usia saya. Gitu doanya, begitu yang benar. Jadi bukan teman-teman amat sini itu begini mati, nah itu namanya putus asa. Kalau begitulah taknatu mir rahmatillah. Hadirin Bapak para jamaah, tidak ada yang kekal kecuali yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diizinkan kekal oleh Allah yang maha kekal, karena Allah punya sifat kekal. Wa yabqa wajhu rabbikal dzul jalali wal ikram. Ayat sebelumnya itu kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu pasti bakal binasa. Enggak ada, Pak. Memang dunia mah sudah tempatnya rusak. Tempatnya magrurin, tempat gurur, tempat yang menipu, orang-orang yang tertipu namanya magrurin, orang-orang yang tertipu oleh haliah dunia. Maka tidak pernah dunia ini dipuji oleh Al-Quran, kalau kita boleh tahu mah. Jadi dunia yang kita cari dari pagi sampai sore pulang malam, sampai sama temen orang nanya, sampai sama anak orang ketemu, itu di Quran itu nggak pernah dipuji. Dunia mata'un ghurur, kata Quran. Dunia itu kesenangan yang menipu. Bagian menipu gua kejar terus. Minggu mah senang ditipu Allah. Makanya banyak orang yang ketipu orang di medsos. Karena memang kita senang sama yang begitu-gituan. Kalau ditipu aja marah. Tiap hari bukan kita ngejar yang suka menipu, yaitu al-maghrur. Dunia itu fana, binasa. Siapa orang yang hanya di dalam dunia bakal penuh dengan malapetaka, pusing pala. Ya. Maka orang yang makin tambah keimanannya, makin tinggal landas daripada dunia, mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu, kangen, pengen buru-buru ketemu Allah, tapi bukan pengen mati, bukan maksudnya. Ya Allah. Nah, ini Bapak para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, setelah tahu bahwa tidak ada manusia yang kekal kecuali yang dikatakan oleh Allah, makhluk-makhluk yang diberikan kekal oleh Allah. Ya. Kemudian ayat berikutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa bakal mati. Semua ada nyawanya. Oleh karenanya tidak ada yang bakal kekal. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu semua, wahai libasar, orang-orang yang tinggal di alam dunia, dengan apa? Bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dengan kebaikan. Ini ayat yang sering disampaikan bahwa kita diuji dengan kebaikan dan keburukan. Dengan sehat kita diuji, dengan sakit kita diuji, dengan muda kita diuji, dengan tua kita diuji, nganggur ujian, kerja juga ujian. Ada apa? Anak-anak muda pada ngaji, pada nganggur, lagi nganggur mengaji. Baik, ya Allah, minta doa biar dapat kerja cepat, iya didoain. Begitu udah kerja mah gening orang ngaji, Pak. Ya pasti sibuk, Pak. Lupa apaanan, punya target pengen beli iPhone, pengen beli NMAX, kejar tayang, ntar besok mau ngebesan, ntar katanya bosan sekali kalau udah buka beli motor mah ngaji kayak murah aja, ilok itu ya. Terus dia udah punya NMAX. Lah terus katanya bakal bensinnya ini orang lama-lama ngelamar nikah. Ntar kali kalau udah nikah saya ngaji, orang kan gunting bininya, gunting ngalonin kata istri saya udah ditinggal, katanya masih nuain apa itu, nuain di tiap malam. Terus orang ngaji juga, ntar kali udah punya anak, orang kan
Wah, anak saya bosan kalau tinggal pisan apa ke tempat saya bapaknya iya bapaknya belum apa tempat kita ya. Terus apa punya anak pengen disunatin orang aja lagi situ bosan ngejar buat rencana wah ini hitaan anak kita udah tuh dihitaan ke bocah tuh daftar sekolah sibuk lagi belum daftar sekolah ngobor gunting lagi gininya terus jadi orang ngaji sadar udah umur 59 tahun kurang sehari ya Allah ngaji lupa saya dulu perasaan ngomong usah Jakarta dari umur 20 saya teh sekarang udah 59 ini udah tadi saya pengen ngaji cuma ini kan pinggang pala asal ngelangkap puyeng ngerasa ngetan malah pergi ngalor jadi ya, enggak ada nggak ngaji dah begitu tuh jadi orang ngaji ya pembaca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya memang seperti yang sering kita dengar dari para orang tua ya memang nawa itu paksain ya. Ngaji sholat ibadah dipaksain justru nilai keikhlasan itu dimana kita mau memaksakan diri karena Allah jadi ikhlasnya bukan nggak ada tuntutan bukan tapi dipaksa diri ini karena Allah itu namanya ikhlas. Emang ada yang mau kita lagi anak-anak ngopi ngongkot terus ada azan terus pergi ngeloyor lah berat itu lagi tidur dibangunin subuh bangun lagi yang ngebangunin istri kita umpamanya berat kesel itu salam gue lagi mimpi mau dapat ikan gede bu bawa nih 17-an mimpi bangunin jadi ikan sepat dapatnya ya lumah tuh kesel kita gitu ngomongin jadi memang berat maka kita ingatkan melalui ayat-ayat tadi karena kita bakal meninggal dunia ada di tempat yang itibal seperti ini maka pertanyaannya hal apa yang akan kita siapkan bagaimana persiapan kita li isti'dad li yaumir rahil persiapan kita menuju tadi yang kita ceritakan itu mengandalkan apa kita nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala bertemu alam yang sesungguhnya alam pembalasan namanya kalau ini kan alam sementara nih jadi kita nggak bisa bertumpu di alam dunia ini karena jelas kullu man 'alaiha di dunia ini bakal binasa nggak ada yang bisa bagian saya maaf bikin kerajaan yang kira-kira kiamat orang karena saya nggak bisa bikin tembok yang tinggi yang kira-kira kalau tsunami 50 meter nggak kena kita nggak bisa dulu aja anak Nabi Nuh kan nyari gunung yang paling tinggi waktu itu waktu zaman Nabi Nuh gunung masih tinggi-tinggi masih laput juga apalagi timbang naik kecoran saran rumahnya habis kita makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita bakal diuji ada yang sakit moga orang tua kita saudara kita yang sakit diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu itu ujian selain yang sakit di rumah ada yang sehat itu ujian yang sehat yang nungguin yang sakit itu ujian maka mudah-mudahan yang pada punya ngurusin yang sakit diberikan kekuatan kesabaran sebab ujian berat nungguin orang sakit emang agak berat tempo-tempo kadang-kadang orang yang sakit udah 2 minggu udah 1 bulan ada yang setahun sakit yang nungguinnya meninggal duluan stres yang nungguinnya yang sakitnya mah ibe apa ngomong mah suapin bagi yang ngecing aja di situ yang nungguinnya stres banyak yang begitu udah bukan baru tahun ini doang tahun dulu udah lama itu begitu dulu zaman Nabi Ayub alaihissalam begitu wah pada kuat nungguin Nabi Ayub sakit bahkan istrinya lama-lama protes juga lah sakit akhirnya sampai 17 tahun Pak siapa yang tahan baru 3 hari dia udah mencap-mencap ini kita tiap hari gue sediain obat mulu tiap lagi gue sampai sembuh apa ya 3 hari itu bilang lah Nabi Ayub 17 tahun ya Allah makanya nggak ada ujian terberat seperti yang ditimpakan kepada para nabi dan para rasul. Kalau kita hari ini teriak ini ujian gua berat banget sehebat apa ujian kita dibandingkan dengan ujian para nabi. Coba Nabi Ibrahim suruh nyembeli anaknya, Nabi Ayub dikasih sakit, dihancurin rumah tangganya, dibinasakan kepala putranya, dibangkrutkan usahanya.
Satu waktu saya bertemu seorang Pak pengusaha muda, usaha muda, dia maju, tiba-tiba lama-lama usahanya makin kacau, bangkrut. Akhirnya protes kepada Allah Subhanahu dengan ungkapan demo. Pokoknya bulan puasa tahun ini gue nggak bakalan puasa, nggak bakalan sholat. Apa itu maksudnya demo? Demo kepada Allah. Lama-lama makin pusing. Enggak puasa demo. Perasaan kita udah baik banget, udah sholat, udah rajin. Orang datang minta tolong, kita tolongin. Orang minjem, kita kasih. Ngapa jadi kita yang bangkrut begitu? Protes kepada Allah Subhanahu. Nah itulah kemudian kembali kepada sebuah keikhlasan, bahwa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita bakal diuji dengan kebaikan dan keburukan, bagian daripada fitnah yaitu cobaan. Wa ilaina turja'un, nanti keburukan kebaikan itu bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami bahwa sekalian, di sisi hakikat Allah nggak ada yang jelek. Jadi adanya buruk jelek itu ketika sudah pakai hukum kaifiat dunia. Di mata Allah nggak ada yang jelek. Misalnya ada Nabi Musa baik, ada Fir'aun lawannya Nabi Musa baik, di hadapan Allah. Jadi baik dan buruk itu ketika sudah di dunia semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang pintar, ada yang belebuk, ada yang kaya, ada yang gak punya, begitu dan seterusnya. Semuanya baik di hadapan Allah Subhanahu. Itulah kemudian kita jadi gede hati. Apa saja yang Allah berikan hari ini kita tinggal qanaah. Yang penting apa? Allah berikan kita sehat, bisa ngangkat tangan, takbiratul ihram, Allahu akbar. Itu dulu kita syukurin, jangan mikirin yang lain dulu. Mudah-mudahan dengan demikian tiap kali kita ikut haul, tiap kali kita 40 harian tahlilan dan sebagainya, makin kita sadar besok kita di alam barzah ditanya malaikat muda dan akhir, jawabnya apa? Jangan dihafalin dari sekarang, nggak bakal dijawab. Itu mah dijawabnya pakai amal soleh yang diterima oleh Allah adalah amal yang berilmu. Dikasih ilmu, salatnya dikasih ilmu, wudunya dikasih ilmu, ngaji melalui ngaji ya belajarnya kemana aja, yang penting ada gurunya yang benar, yang fiqh. Itu jangan sampai belajar di Al-Mukarram, di Haji Google itu nggak bisa ngambil sanadnya. Bagaimana diajak saya mau memulaiin guru saya siapa, Al-Mukarram di Google, gimana cara ngajak ngopinya itu. Yang ada di dalam Google mah orang yang punya Google itu ya orang sono, orang barat lagi baik. Bapak hadirin para jamaah, itu saja barangkali kalimat tasyakur malam hari ini kita bersama. Dan kalimat daripada kita adalah datang hari ini mendoakan almarhum mah, yaitu Ibu Sami binti Bapak Naib. Mudah-mudahan kita yang hadir, terutama keluarga tinggalkan, mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah rukun kita beserta saudara dan keluarga, karena itu nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali mau dimaafkan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.